Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 2 Maret 2024, Sabtu pertama di bulan Maret yang diinisiasi sebagai Sabtu para imam. Mari kita berdoa untuk para imam agar mereka hidup 3S, semakin suci, setia, dan penuh dengan sukacita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 32. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapakku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta milik kekayaan itu untuk diantara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan sambil bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku,
Engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, shalom. Waduh, firmannya panjang betul. Namun jangan pernah kita menjadi enggan untuk merenungkan firman Tuhan. Suatu kali di tanah Papua, saya pernah mengisahkan kisah penciptaan manusia kepada anak-anak sekolah minggu. Mereka senang sekali. Saya kisahkan bahwa ketika Adam tertidur, diambillah tulang rusuknya dan Allah membungkusnya dengan daging, dan jadilah Hawa sebagai istri Adam. Selesai mengajar, ada anak yang datang kepada saya dan berkata begini, Pater, tolong Pater lihat dada saya ini sakit Pater. Saya takut tulang rusuk saya ada yang hilang kah tidak. Nanti saya takut segera punya istri. Saya kan masih kecil toh. Aduh, masih lengkap nggak nih tulang rusuk saya? Pasti masih lengkap. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang perumpamaan anak yang hilang, atau kisahnya disebut sebagai The Prodigal Son. Sebenarnya inti kisah dari perumpamaan ini yang ditonjolkan adalah kasih Bapa yang tiada berkesudahan. Latar belakang Yesus mengisahkan perumpamaan ini adalah ketika para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepadanya. Tapi respons orang-orang Farisi, juga para ahli-ahli Taurat adalah bersungut-sungut, ngedumel menyaksikan hal itu. Maka Yesus mengisahkan seorang bapa yang murah hati yang punya 2 orang anak. Si bungsu yang meminta pembagian harta warisannya lalu pergi menghabiskannya sampai hidupnya menderita. Tetapi ia sadar ternyata menjauhkan diri dari bapa membawa derita dan sengsara. Akhirnya si bungsu ini kembali kepadanya dan berkata, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Bapaknya segera berlari, memeluk, mencium, dan merayakannya. Sementara yang kedua, si sulung yang selalu bersama dengan bapaknya, sikapnya malah marah dan iri melihat adiknya yang bertobat dan kembali pulang. Si sulung ini persis sekali seperti orang Farisi dan para ahli Taurat yang bersungut-sungut dan ngedumel menyaksikan orang berdosa yang mendengarkan Yesus. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, gambaran Bapa yang murah hati ingin mengungkapkan kasih Allah kepada kita, bahwa Allah senantiasa menanti kita untuk pulang, untuk kembali kepadanya. Masa Prapaskah ini kita diajak untuk menjadi pribadi yang mau bertobat, yang menyadari kesesatan kita seperti si bungsu yang akhirnya ia pulang kembali kepada bapaknya. Jangan jadi pribadi seperti sulung yang kalau saat ini kita berada bersama-sama dengan Bapa, yang saat ini kalau kita sedang melayani Tuhan, ada di dalam komunitas, ikut kegiatan menggereja, lantas kita menjadi pribadi yang seperti si sulung ini bersungut-sungut ketika melihat atau ketika ada orang yang mau datang dan kembali bertobat. Mari kita bertobat, kita kembali ke haluan, ke jalan Tuhan, jalan yang benar yang akan menghantar kita pada keselamatan. Selamat bermenung. Dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Happy weekend.